pada Zakeus. Di situ dikatakan banyak orang bersungut-sungut karena mereka melihat Tuhan Yesus harus makan dengan seorang berdosa di rumah orang berdosa. Tapi yang saya soroti di sini adalah kalau dia bukan orang kaya, dia tidak mungkin menjadi kepala pemungut cukai. Istilahnya mungkin di sini apa? Kepala pajak lah. Broker nggak ada apa-apanya. Itu lihat, broker nggak ada apa-apanya. Sehingga dia orang kaya. Sehingga kesamaannya yang pertama, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yang datang ini bukan seperti pendeta ayu, tapi yang datang ini adalah orang yang kaya, yang punya. Dan kita melihat yang datang ini adalah pribadi yang menyadari bahwa mereka punya kekurangan. Yang datang ini adalah pribadi yang memiliki kekurangan. Kalau mereka tidak memiliki kekurangan, maka saya percaya mereka tidak akan datang kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka punya kekayaan. Mereka punya kekayaan. Sehingga orang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan, apa yang harus aku perbuat, ayat 18, supaya saya memperoleh hidup yang kekal. Betul? Dan kita melihat bahwa Zakeus datang pun untuk melihat Tuhan Yesus. Kenapa dia melihat Tuhan Yesus? Karena ada satu kekurangan di dalam dirinya, yaitu dia punya kerinduan untuk melihat siapa itu Yesus. Pada saat kerinduan ini muncul, ini merupakan satu kekurangan di dalam dirinya. Sehingga kita melihat, karena ini menjadi satu kekurangan, menjadi satu kebutuhan, sehingga memanjat pohon ara saja dia harus buat itu. Betul? Nah, dia seorang yang luar biasa, tapi dia harus manjat pohon ara untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Dalam kesamaan seperti ini, kita melihat pada saat semua datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mencari. Tidak semua yang datang di hadapan Tuhan adalah pribadi yang memang sungguh-sungguh untuk datang dan mencari Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Tidak semua yang datang mendengar firman Tuhan dan datang ke gereja. Belum tentu semua yang datang untuk mencari Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan, Tuhan akan membongkar sampai kepada motivasi untuk datang kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan membukakan semuanya itu. Walaupun semuanya sama-sama datang, betul? Walaupun semuanya tujuannya gereja, walaupun semuanya memuji Tuhan, walaupun semuanya berlomba untuk Tuhan, walaupun semuanya katanya melayani Tuhan, tapi saya mau katakan, di hadapan Tuhan tidak ada yang berani ditutupi. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat orang itu datang kepada Tuhan, dia katakan, apa yang harus berbuat supaya aku bisa mendapatkan keselamatan? Pertanyaan yang sangat rohani, bukan? Betul? Kita datang kepada Tuhan oleh karena kita membutuhkan keselamatan. Betul? Dan pertanyaan ini pun ada pada banyak orang. Pada saat engkau datang kepada pendeta, pada gembala, engkau berkata, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan keselamatan? Bukankah itu kebutuhan banyak orang? Kalau engkau datang ke gereja, kemudian engkau bertanya kepada gembala, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan teman hidup dalam gereja? Saya pikir itu pertanyaan yang mungkin tidak semua orang bisa mengajukan itu. Apalagi yang mengajukan sudah punya istri di Indonesia. Betul? Betul? Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat rohani. Seringkali banyak orang membalut, membungkus motivasinya di balik hal-hal yang rohani. Seringkali banyak orang berusaha dengan hal-hal rohani untuk menutupi hal-hal yang sebenarnya perlu diselesaikan di dalam dirinya. Dan saya mau katakan, membohongi secara rohani itu lebih mudah. Betul? Lebih mudah. Sehingga orang ini datang, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan keselamatan? Saya katakan, kalau dia datang kepada saya sebagai gembala,
Ini pertanyaan mendatangkan sukacita bagi saya, betul? Kalau ini datang kepada ketua majelis, datang kepada saudara sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, ini pertanyaan yang mendatangkan sukacita bagi kita. Karena bukankah kerinduan kita setelah kita diselamatkan, kita mau supaya orang datang untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan, betul? Tapi saya mau katakan, pada saat dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak terkecoh dengan rohani yang dia bawa. Tuhan tidak terkecoh, tapi Tuhan katakan begini. Ayat yang kedua. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan apa? Hilang Alkitab. Jangan ditutup Alkitab. Jangan ditaruh di samping. Pegang Alkitabnya. Karena kita hadir di sini tidak hanya menyanyi, tapi kita hadir di sini untuk belajar lebih dalam, sehingga pujian kita bukan pujian yang kosong. Apa di situ? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan apa? Jangan apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang kita apa? Saudara, siapa orang ini? Seorang yang luar biasa, betul? Mencuri? Tidak. Di sini yang pernah mencuri yang kata, ini mati mencuri hati. Apalagi yang sudah berkeluarga harus angkat tangan. Anda sudah mencuri hati istri. Betul? Mencuri, berzina, bersaksi dusta, apalagi bersaksi dusta, isyarat. Kita saling besar, betul. Tapi orang ini jawab apa? Semuanya sudah kulakukan ini. Bukankah seorang yang punya moralitas yang tinggi, betul? Tapi apa yang terjadi? Pernah saudara berpikir kenapa Tuhan langsung? Ini kan 10 hukum, betul? Tapi ini Tuhan mulai potong dari hukum keempat ke bawah. Hormati ayah dan ibumu, jangan bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mulai dari hukum yang pertama sampai yang ketiga, baru ditanya hukum yang keempat sampai ke bawah? Pernah Anda berpikir seperti itu? Kenapa Tuhan memulai dari relasi dengan sesama? Pernah saudara berpikir begitu? Kenapa Tuhan tidak bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu? Betul? Jangan membuat patung mengira lalu menyembah. Jangan, apa lagi? Apa? Kuduskanlah hari Syabat. Kenapa Tuhan tutup?